Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Gimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah Umi juga sehat ya nak ya. Nah, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak Umi jagalah kesehatannya di rumah ya nak. Yaitu dengan cara rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, hindari dari keramaian. Nah, jaga jarak dengan masyarakat sekitarnya. Itu pesan Umi untuk anak-anak Umi di rumah. Nah, anak Umi, di semester ini kita pembelajarannya daring. Jadi Umi harapkan anak Umi tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Tidak boleh tidak semangat, harus semangat meskipun pembelajaran kita adalah jarak jauh. Baik, di semester ini masih bertemu lagi bersama Umi Popi, yang mana di kelas 4 di kelas 4 DTA atau kelas 5 SD, Umi akan mengajar mata pelajaran Al-Quran. Nah, jadi Umi akan mengajar mata pelajaran Al-Quran. Nah, baik, sekarang anak Umi silakan buka buku Al-Qurannya halaman 1, yang mana pembelajaran 1 atau bab 1-nya mengenai surah Al-Qadar. Sudah anak Umi buka bukunya di halaman 1? Nah, yang mana tujuan dari pelajaran surah Al-Qadar ini terdapat 3 poin. Yang pertama, anak Umi mampu menghafal surah Al-Qadar mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 dengan makhrijul huruf yang tepat dan tajwid yang benar. Apa itu makhrijul huruf? Makhrijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, seperti bagaimana cara pengucapan alif, bagaimana cara pengucapan ba, bagaimana cara pengucapan ta sampai ya. Nah, sementara yang ilmu tajwid adalah cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara panjangnya, pendeknya, dengungnya, matnya, itu terdapat di ilmu tajwid. Nah, yang kedua adalah anak Umi mampu menerjemahkan atau mengartikan surah Al-Qadar mulai ayat 1 sampai ayat 5. Yang ketiga, anak Umi mampu memahami kandungan surah Al-Qadar mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, anak Umi tahu apa itu arti kandungan? Nah, kandungan surah yang dimaksud di sini adalah isi pokok atau pokok yang dibahas di dalam surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu membicarakan tentang apa saja. Itu maksud dengan kandungan surah ya nak. Nah, udah buka buku halaman 1. Nah, lanjut buka halaman 2 yang poin A-nya, yaitu membaca surah Al-Qadar. Sekarang Umi akan baca surah Al-Qadar mulai ayat 1 sampai ayat 5. Sementara anak Umi di rumah silakan simak Umi membacanya. Nah, baik, Umi akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ayat 1. Lanjut ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lanjut ayat 3. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lanjut ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Lanjut ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itulah bunyi surah Al-Qadar. Nah, selanjutnya kita terjemahkan surah Al-Qadarnya ya nak ya, mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, kata Allah. Nah, jadi
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, ulang lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu terjemahan ayat 1. Lanjut, terjemahan ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah. Nah, Allah itu bertanya kepada manusia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah. Lanjut ayat 3. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bandingannya ya nak ya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lanjut ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Nah, ulang lagi, pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan manusia. Lanjut ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Nah, itulah tadi bunyi surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Dan terjemahnya juga udah Umi bacakan. Silakan anak Umi baca lagi di rumah surah Al-Qadarnya beserta hafal ya nak ya. Bukan hanya sekedar baca saja, tetapi juga harus dihafal, baik itu surahnya maupun artinya. Silakan nanti anak Umi hafal surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 beserta terjemahnya. Nah, kita lanjut. Silakan anak Umi buka halaman 4. Yang poin B-nya yaitu penjelasan surah Al-Qadar. Nah, tadi sudah sama-sama kita baca surah Al-Qadarnya, sudah sama-sama kita baca juga terjemahnya. Sekarang lanjut yang halaman 4 poin B-nya, penjelasan surah Al-Qadar. Nah, anak Umi tahu berapa jumlah surah Al-Qadar, nak? Sudah kita baca tadi. Nah, surah Al-Qadar itu berjumlah 5 ayat. Nah, ada yang mengatakan 6. Kalau ada yang mengatakan 6 salah. Jumlah surah Al-Qadar itu berjumlah 5 ayat. Nah, surah Al-Qadar itu termasuk salah satu golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi anak Umi, di dalam Al-Quran itu terdapat 2 golongan surah. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah, sementara surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Nah, jadi surah Al-Qadar ini termasuk surah mana dia? Yaitu termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, Naomi, surah Al-Qadar ini urutannya adalah urutan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Nah, urutan keberapa tadi nak? Urutan keberapa? Nah, urutan ke-97 di dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar ini diturunkan sesudah surah An-Naba ya. Jadi surah Al-Qadar ini adalah urutan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surah An-Naba. Nah, adapun kandungan isi kandungan surah Al-Qadar itu membicarakan tentang awal permulaan diturunkannya Al-Quran itu 1, poin 1. Yang poin 2-nya tentang malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ada ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun tepatnya pada ke-10 terakhir malam Ramadan. Nah, ulang lagi.
malam Lailatul Qadar itu turun tepatnya pada ke-10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita tidak tahu malam keberapanya, yang jelas turunnya pada 10 bulan terakhir Ramadan. Bisa jadi puasa ke-21, hitungannya ganjil ya nak ya. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu turun tanggal puasa ke-21, bisa jadi puasa ke-23, bisa jadi puasa ke-27, bisa jadi puasa ke-29. Kita tidak tahu, yang jelas dia turun tepatnya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu yang dapat Umi sampaikan dulu. Nanti selanjutnya Umi jelaskan lagi kandungan surah Al-Qadarnya ya nak. Banyak lagi itu pembahasannya, seperti ciri-ciri malam Lailatul Qadar, manfaat atau keutamaan malam Lailatul Qadar, surah yang berkaitan tentang permulaan turunnya Al-Quran. Nah, apa itu? Jadi nanti di pertemuan berikutnya akan Umi jelaskan. Nah, sekarang silakan anak Umi baca dan hafal surah Al-Qadar dan terjemahnya di rumah. Umi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.